Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai strategi multibisnis yang beranggotakan yang pertama Alivia Ganesha Anggraini, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Tika Pancawiyati. Yuk langsung aja. Langsung saja ke pengertian dari perusahaan multibisnis, yaitu perusahaan yang memiliki dan mengelola lebih dari satu bisnis. Di Indonesia saja contohnya sangat banyak, yaitu yang pertama bisnis di bidang transportasi darat seperti taksi, travel, dan rental mobil. Lalu bisnis pariwisata seperti tur, tiketing, dan penyewaan bis. Bisnis perhotelan, bisnis kargo, bisnis tambang, bisnis pendidikan dan pelatihan, serta bisnis elektronika dan multimedia. Selanjutnya masuk ke pendekatan portofolio, yaitu pendekatan awal sejarah. Teknik portofolio merupakan suatu pendekatan yang dipelopori oleh Boston Consulting Group. Pendekatan ini mencoba membantu para manajer menyeimbangkan arus kas di antara bisnis-bisnis beragam sekaligus mengidentifikasi tujuan strategis dasar mereka dalam keseluruhan portofolio. Selanjutnya yaitu matriks pertumbuhan pangsa pasar BCG. Yang pertama, tingkat pertumbuhan pasar merupakan proyeksi tingkat pertumbuhan penjualan untuk pasar yang dilayani oleh suatu bisnis. Biasanya indikator ini diukur dengan presentasi kenaikan dalam penjualan atau volume unit selama 2 tahun terakhir. Kemudian untuk posisi kompetitif relatif biasanya dinyatakan sebagai pangsa pasar dari suatu bisnis dibagi dengan pangsa pasar dari pesaing terbesarnya. Nah, di dalam matriks pertumbuhan pangsa pasar terdapat 4 kategori, yaitu yang pertama bintang atau star. Bintang melambangkan bisnis-bisnis yang berada dalam pasar besar yang tumbuh pesat. Bisnis-bisnis tersebut membutuhkan investasi yang substansi untuk mempertahankan posisi yang dominan dalam suatu pasar yang tumbuh. Kebutuhan akan investasi ini seringkali melebihi dana yang dapat dihasilkan oleh bisnis-bisnis tersebut secara internal. Kemudian yang dua yaitu sapi perah atau cash cow, yaitu merupakan bisnis-bisnis yang memilih pangsa pasar besar dalam pasar atau industri dengan pertumbuhan rendah. Karena posisi kompetitifnya yang kuat dan kebutuhan akan reinvestasi yang minimum, bisnis-bisnis ini seringkali menghasilkan kas melebihi kebutuhannya. Bisnis-bisnis ini secara selektif diperah sebagai salah satu sumber daya korporat untuk digunakan di tempat lain. Sapi perah awalnya merupakan bintang dan saat ini menjadi fondasi portofolio korporat. Yang ketiga dengan sebutan anjing. Bisnis ini memiliki pangsa pasar relatif rendah dan bersaing dalam industri yang pertumbuhannya rendah pula atau tidak bertumbuh. Mereka adalah anjing dalam portofolio perusahaan. Karena posisi internal dan eksternalnya lemah, bisnis ini seringkali dilikuidasi, divestasi, atau dipangkas dengan retrenchment. Kemudian yang keempat yaitu tanda tanya atau question marks. Bisnis-bisnis yang tingkat pertumbuhannya tinggi sehingga memiliki daya tarik yang besar, namun pangsa pasar rendah sehingga membuat potensi labanya menjadi tidak pasti. Tanda tanya adalah penelan kas karena pertumbuhannya yang pesat menimbulkan kebutuhan kas yang dihasilkan rendah. Pada tingkat korporat, perhatiannya adalah pengidentifikasian tanda tanya yang akan meningkatkan pangsa pasarnya dan bergerak kepada kelompok bintang jika diberikan sumber daya korporat yang lebih banyak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah matriks daya tarik industri kekuatan bisnis. Matriks ini dikembangkan oleh McKinsey dan Company untuk General Electric, disebut matriks daya tarik industri kekuatan bisnis. Matriks ini menggunakan banyak faktor untuk menilai daya tarik industri dan kekuatan bisnis dan tidak hanya menggunakan ukuran tunggal atau pangsa pasar dan pertumbuhan pasar yang digunakan dalam matriks BCG.
Satu dari pendekatan strategis berikut direkomendasikan. Yang pertama, investasi untuk tumbuh, kemudian investasi secara selektif dan mengelola pendapatan, atau memanen atau melakukan investasi untuk sumber daya, kemudian keputusan pengalokasian sumber daya tetap mirip dengan pendekatan BCG. Matriks daya tarik industri kekuatan bisnis menyempurnakan matriks BCG dalam 3 hal yang fundamental. Yang pertama, terminologi yang dikaitkan dengan matriks daya tarik industri kekuatan bisnis lebih disukai karena lebih dapat dipahami. Yang kedua, adanya lebih dari satu ukuran yang dikaitkan dengan setiap dimensi dari matriks kekuatan bisnis mencakup banyak faktor yang relevan dengan kekuatan bisnis. Yang ketiga, penilaian yang lebih luas selama proses perencanaan hingga memperlihatkan pertimbangan-pertimbangan yang penting baik dalam formulasi maupun dalam implementasi strategi. Kemudian strategi lingkungan BCG. Matriks ini memiliki 2 dimensi, yaitu sumber keunggulan kompetitif dan ukuran keunggulan kompetitif. 2 dimensi tersebut kemudian dapat didefinisikan menjadi 4 lingkungan. Yang pertama ada bisnis volume, adalah bisnis-bisnis yang memiliki sedikit sumber keunggulan tetapi ukurannya besar, biasanya hasil dari skala ekonomis. Keunggulan yang dibangun dalam salah satu dari bisnis tersebut mungkin dapat ditransfer ke bisnis lainnya. Yang kedua, bisnis tanpa pemenang, memiliki sedikit sumber keunggulan yang kebanyakan berukuran kecil. Hal ini menimbulkan situasi yang sangat kompetitif. Keahliannya dalam efisiensi beroperasi, overhead yang rendah, dan manajemen biaya adalah penting untuk profitabilitas. Yang ketiga, bisnis terfragmentasi, memiliki banyak sumber keunggulan, tetapi semuanya berukuran kecil. Bisnis-bisnis semacam ini biasanya melibatkan produk-produk yang terdiferensiasi dengan loyalitas merek yang rendah, teknologi yang mudah ditiru, dan skala ekonomis yang minim. Yang keempat, bisnis spesialisasi yang mempunyai banyak sumber keunggulan dan memungkinkan bahwa keunggulan tersebut berpotensi memiliki ukuran yang cukup besar. Yang selanjutnya, keterbatasan pendekatan portofolio. Masalah utama dengan matriks portofolio adalah bahwa matriks tersebut tidak menyebutkan bagaimana nilai diciptakan di antara unit-unit bisnis. Satunya hubungan di antara unit-unit bisnis tersebut adalah kas. Keterbatasan pendekatan portofolio. Pengukuran yang benar-benar akurat untuk klasifikasi matriks tersebut tidak semudah yang digambarkan oleh matriks-matriks tersebut. Mengidentifikasikan bisnis individual atau pasar yang berbeda seringkali tidak dapat dilakukan dengan tepat yang diharuskan oleh asumsi dasar. Membandingkan unit-unit bisnis dengan hanya 2 dimensi dasar dapat membawa pada kesimpulan bahwa hanya inilah faktor yang benar-benar berarti dan bahwa setiap unit dapat dibandingkan secara adil menggunakan dasar-dasar tertentu. Nah, asumsi dasar mengenai hubungan antara pangsa pasar dan probabilitas efek kurva pengalaman berbeda lintas industri dan segmen pasar yang berbeda. Beberapa industri tidak memiliki kaitan semacam itu. Nah, pilihan-pilihan strategis yang terbatas yang dimaksudkan untuk menjelaskan arus sumber daya dalam suatu perusahaan. Kelihatannya lebih sesuai jika dipandang sebagai misi strategis yang menciptakan pemahaman yang keliru mengenai apa yang sebenarnya kita perbuat. Hal ini akan menjadi lebih problematik ketika seorang berusaha untuk menggunakan matriks-matriks tersebut guna menyusun strategi bagi rata-rata bisnis dalam pasar dengan pertumbuhan rata-rata. Kemudian pendekatan portofolio ini menggambarkan pandangan bahwa perusahaan perlu mencakup sendiri modalnya. Hal ini mengabaikan modal yang digalang dari pasar modal. Kemudian pendekatan portofolio biasanya gagal untuk membandingkan keunggulan kompetitif yang diterima oleh suatu bisnis karena dimiliki oleh perusahaan tertentu dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk memiliki bisnis itu. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan sinergi meningkatkan kompetensi inti.
Analisis strategis memenuhi perhatian pada apakah keunggulan kompetitif potensial yang diharapkan akan muncul dari setiap peluang nilai telah menjadi kenyataan. Alasan perusahaan untuk melakukan diversifikasi dapat ditemukan pada situasi di mana kompetensi inti, keahlian untuk membangun nilai penting dapat ditingkatkan dengan produk-produk lain atau ke pasar lain. Elemen penting dalam peluang bersama yaitu peluang bersama harus merupakan porsi yang signifikan dari rantai nilai bisnis yang terlibat. Kemudian bisnis-bisnis yang terlibat harus memiliki kebutuhan efektivitas yang sama. Selanjutnya adalah peran perusahaan induk. Dapatkan perusahaan induk menambah nilai perwujud. Merealisasikan sinergi dari kapabilitas dan kompetensi inti bersama adalah suatu cara penting untuk di mana nilai ditambahkan di perusahaan-perusahaan multibisnis. Penelitian menunjukkan bahwa mencari tahu apakah sinergi-sinergi tersebut real dan jika demikian, bagaimana sinergi tersebut dapat ditangkap paling efektif oleh para manajer untuk bisnis dan bukan oleh induk perusahaan. Kerangka kerja perusahaan induk. Perspektif kerangka kerja perusahaan induk melihat bahwa perusahaan-perusahaan multibisnis menciptakan nilai dengan mempengaruhi atau menaungi bisnis-bisnis yang demikiannya. Perusahaan induk terbaik menciptakan lebih baik nilai dibandingkan dengan apa yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pesaing. Manapun jika pesaing tersebut memiliki bisnis-bisnis yang sama. Ada 10 tempat untuk mencari peluang menjadi perusahaan induk yang kemudian menjadi fokus dari analisis dan pilihan strategis di antara banyak bisnis hubungan antara bisnis-bisnis tersebut dengan organisasi induk. Yang pertama adalah ukuran dan umur. Bisnis yang tua, besar, dan sukses seringkali menghasilkan birokrasi dan struktur overhead yang mengakar sehingga sulit untuk dipisahkan dari bisnis tersebut secara internal. Padahal, membuang birokrasi dan struktur overhead tersebut mungkin dapat menambah nilai. Mewujudkannya adalah paling baik jika dilakukan oleh katalis eksternal induk perusahaan. Bisnis-bisnis kecil dan muda mungkin kekurangan beberapa keahlian fungsional penting atau kapabilitas manajer puncak yang memadai, atau kekurangan modal untuk menghadapi penurunan atau peluang pertumbuhan dipercepat, yang seluruhnya bersifat sementara. Jika hal ini merupakan masalah yang relevan dalam satu atau lebih bisnis, peluang menjadi perusahaan induk guna menambah nilai mungkin ada. Selanjutnya adalah manajemen, yaitu memastikan bahwa hal-hal seperti memperkerjakan manajer yang lebih profesional dibandingkan dengan pesaingnya. Keberhasilan bisnis tergantung pada kemampuan manajer untuk memperkerjakan karyawan dengan keahlian khusus. Manajer kunci fokus pada tujuan yang tepat, dipertimbangkan dan dinilai secara objektif serta membantu dalam resolusi manapun mungkin merupakan peluang menjadi induk perusahaan yang dapat menambah nilai. Selanjutnya adalah definisi bisnis. Manajer unit bisnis mungkin memiliki visi yang sempit atau keliru mengenai bagaimana bisnis seharusnya, yang mana pada gilirannya telah membuat mereka menargetkan suatu pasar yang terlalu sempit atau terlalu luas. Mereka mungkin melakukan terlalu banyak atau terlalu sedikit integrasi vertikal. Tren yang dipercepat ke arah pengalihdayaan dan aliansi strategis mengubah definisi dari banyak bisnis. Semuanya menciptakan suatu peluang menjadi induk perusahaan untuk membantu mendefinisikan kembali unit bisnis dengan cara menciptakan nilai yang lebih besar. Selanjutnya adalah kesalahan yang dapat diprediksi. Sifat dari suatu bisnis dan situasinya yang unik dapat membuat manajer membuat kesalahan yang dapat diprediksi. Para manajer yang bertanggung jawab atas keputusan strategis sebelumnya terlena dengan keberhasilan dari keputusan tersebut sehingga menjadi tidak terbuka terhadap alternatif-alternatif baru. Selanjutnya adalah hubungan. Unit-unit bisnis mungkin mampu meningkatkan posisi atau efisiensi pasar melalui hubungan dengan bisnis-bisnis lain yang tidak secara langsung terlihat oleh manajemen dari unit bisnis yang dimaksud. Kapabilitas umum. Dasar-dasar diversifikasi yang berhasil adalah konsep berbagai kapabilitas dan kompetensi yang dibutuhkan oleh berbagai unit bisnis. Peluang menjadi perusahaan induk guna menambah nilai dapat muncul dari waktu ke waktu melalui pemeriksaan rutin atas peluang untuk berbagi kapabilitas atau menambah keputusan bersama yang memungkinkan tidak akan diperhatikan oleh manajer unit bisnis yang lebih dekat dengan operasi bisnis sehari-hari. Keahlian khusus. Perusahaan induk mungkin memiliki keahlian khusus yang menguntungkan suatu unit bisnis perusahaan dan menambah nilai dalam proses tersebut. Hubungan eksternal. Hubungan ini maksudnya adalah apakah perusahaan memiliki hubungan
dengan pihak lain, misalnya pemerintah, legislatif, serikat pekerja, pemasok, dan para pemegang saham yang dapat dikelola secara efektif dan dapat menambah nilai perusahaan induk. Keputusan utama. Suatu unit bisnis mungkin menghadapi keputusan yang sulit dalam bidang-bidang di mana bisnis tersebut kurang memiliki keahlian, seperti melakukan akuisisi, memasuki pasar lain, meningkatkan kapasitas utama, serta melakukan divestasi dan pengalian dayaan atas bagian utama dari operasi bisnis. Yang terakhir adalah perubahan-perubahan besar. Kadangkala suatu bisnis perlu membuat perubahan-perubahan besar dengan cara-cara yang penting bagi keberhasilan bisnis tersebut pada masa datang. Namun yang juga melibatkan bidang-bidang atau pertimbangan-pertimbangan di mana manajemen unit bisnis tersebut memiliki sedikit pengalaman atau tidak sama sekali. Pendekatan penjaluran. Penjaluran adalah proses di mana eksekutif korporat secara rutin memetakan kembali bisnis-bisnisnya guna menandingi peluang pasar yang berubah pesat, seperti penambahan, pemecahan, transfer, atau penggabungan bagian-bagian besar dari bisnis. Pendekatan penjaluran mengandalkan aturan-aturan sederhana dan sifatnya unik untuk perusahaan induk tertentu. Aturan-aturan sederhana itu ada untuk memadu para manajer dalam organisasi korporat dan unit-unit bisnisnya dalam mengambil keputusan segera mengenai pembentukan kembali bagian-bagian perusahaan secara cepat dan mengalokasikan waktu serta uang guna memanfaatkan peluang pasar yang bergeser dengan cepat. Kesimpulan, perusahaan multibisnis adalah perusahaan yang memiliki dan mengelola lebih dari satu bisnis. Di Indonesia, awalnya perusahaan multibisnis merupakan satu perusahaan yang mempunyai satu produk yang sangat sukses di pasar. Operasionalisasi perusahaan dikendalikan dengan struktur fungsional sehingga lebih mudah mengendalikan kegiatan-kegiatan pemasaran, produksi, SDM, dan tentunya keuangan. Kepemimpinan dengan budaya organisasi saling terkait. Jika pemimpin hidup dalam berbagai budaya, maka dia merupakan instrumen dalam mengelola dan mengembangkan budaya. Oleh karena itu, salah satu kewajiban pemimpin adalah memahami apa yang dihadapi dan apa yang dikerjakan jika mencoba mengelola budaya. Sebaliknya, kewajiban bagi pemimpin adalah menciptakan budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.